Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amarna bitihadi wal ihtisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan, tak dapat kita menghitungnya. Namun Allah memerintahkan kepada kita senantiasa bersyukur. Lisan ini memuji Allah, dan dengan anggota tubuh kita jalankan apa yang Allah perintahkan, dan dengan harta kita keluarkan hak-haknya. Sesungguhnya harta yang ada kepada kita itu adalah titipan. Anak, istri juga itu adalah titipan. Maka tatkala ada aturan yang Allah tetapkan, maka kewajiban bagi kita untuk mengeluarkannya. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak-bapak, Ibu yang sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti di dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi ada menceritakan tentang kondisi di padang mahsyar. Ada sekelompok orang yang ingin mendapatkan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan, saya tak dapat memberikan syafaat karena saya punya kesalahan, yaitu kesalahan saya ketika Allah larang memakan buah kudi, maka kami makan buah yang dilarangkan oleh Allah. Pergi mereka ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga mengatakan, saya tidak dapat memberikan syafaat karena saya punya kesalahan mendoakan umat agar mereka tenggelam. Maka tenggelamlah mereka termasuk anak dan istrinya. Pergilah sekelompok orang ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya tak dapat memberikan syafaat karena saya punya kesalahan. Padahal kesalahan Nabi Ibrahim ini, kesalahan para nabi itu, ya, termasuk Nabi Ibrahim, tidak ada dosa baginya. Apa katanya? Ketika mereka, ya, dari Babilonia ke Mesir, ketika perbatasan, seorang penjaga bertanya, ini yang engkau bawa ini istri atau siapa? Maka dia katakan, ini saudaraku, yaitu istrinya yang Siti Sarah. Dia katakan saudara, karena Nabi Ibrahim tahu kalau dikatakan istri pasti ditangkap. Maka dia katakan, ini saudaraku. Nabi Ibrahim apakah berbohong? Nabi Ibrahim tidak berbohong. Itu yang ia nikahi adalah saudaranya, bukan saudara kandung, tetapi saudara satu ayah. Ini yang dinikahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, saya tak dapat juga memberikan syafaat karena saya punya kesalahan membunuh seorang pemuda Bani Israel bukan atas perintahnya Allah. Pergi mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga berkata bahwasanya saya tak dapat memberikan syafaat. Saya mengajak umat saya untuk menyembah Allah, tapi malah sebaliknya mereka itu menyembah diriku.
pergi mereka kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendapatkan syafaat. Dalam kitab At-Tazkirah itu meriwayatkan bahwa di antara jarak Nabi satu dengan Nabi yang lain itu selama 100 tahun. Jadi berapa Nabi itu? Itu orang beriman itu. Di dalam prosesnya orang beriman. Kalau kita melihat dalam tafsir surah Al-Ma'arij itu, ya, prosesnya orang kafir itu 500 sampai 1000 tahun di padang mahsyar. Begitu lamanya. Ya, mudah-mudahan kita enggak lama proses di padang mahsyar, dan dijanjikan oleh Allah itu orang-orang beriman adalah zuhur sampai ke asar. Sampai ke asar. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini yang ingin saya bawakan adalah fikih minoritas yang berhubungan umat Islam dengan non-muslim. Yang pertama saya sampaikan apa hukum orang berkhitan setelah dia masuk Islam. Maka hukum berkhitan ini dengan mazhabnya jumhur ulama, mazhabnya ulama salaf dari kalangan Imam Syafi'i, maka mewajibkan untuk berkhitan, dan sepakat para ulama bahwasanya khitan ini wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Dan ketika perempuan khitan, sunnahnya itu adalah suatu kemuliaan akan Allah berikan kepadanya, kemuliaan yang Allah berikan. Maka orang kafir tersebut ketika masuk Islam, apa wajib mereka berkhitan? Kalau mereka itu sudah balik, maka wajiblah mereka berkhitan. Tapi kalau balik, maka belum diwajibkan kepada mereka untuk berkhitan. Tapi apakah boleh mereka berkhitan? Ya, silakan mereka berkhitan. Tapi jatuh kewajibannya itu ya ketika sudah balik orang yang masuk Islam tersebut, maka diwajibkan mereka berkhitan. Apakah caranya bagaimana? Ya, sekarang begitu mudah berkhitan sekarang. Tinggal laser saja sudah selesai. Kalau dulu masih ada pakai gunting, kalau ingat bapak-bapak dulu pakai pisau kantuk. Pisau kantuk itu kalau tahu Pak, pisau kantuk itu pisau cukur tukang pangkas. Tetapi sekarang tuh pisaunya itu pisau silet, saya tengok di dalam. Dulu tidak, besi. Jadi untuk menajamkannya itu kulit kerbau itulah untuk menajamkan. Itulah untuk khitannya dulu. Untuk dulu. Kalau teringat saya dulu itu ada batang pisang didudukkan kita di situ, dijepitkan pakai kayu nibung. Kalau tahu Bapak, kayu nibung itu sama kayak kelapa, tapi nibung ini agak kuat dia, kelapa kan agak rapuh. Dijepit kita itu sudah dijepit, baru dikhitan, potong. Itu dulu mungkin Bapak juga pernah ada yang merasakan seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana hukum berkhitan kepada non-muslim? Apakah boleh kita berkhitan? Ya silakan. Tetapi hukumnya mubah. Sebaik-baiknya kita berkhitan dengan orang Islam itu sendiri. Sebaik-baiknya berkhitan dengan orang Islam itu sendiri. Nah, yang ketiga, apakah wajib mandi orang yang masuk Islam itu? Seperti mandi wajib. Ada beberapa pendapat. Jika mu'alif tersebut belum dewasa, maka yang belum pernah berhadas besar, ya mohon maafnya, seperti mengeluarkan air mani atau haid atau berhubungan suami istri dan yang lainnya atau bernifas, maka hukum mandinya itu adalah sunnah. Tapi ya mu'alaf tersebut sudah dewasa, sudah pernah dia berhadas besar, sudah bermimpi dia, sudah berhaid dia, sudah berhubungan suami istri dia, dan ataupun nifas dia, maka jatuhnya hukumannya itu wajib mandi. Seperti mandi wajib yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi wajib mandi. Kalau udah menikah dia Pak, udah dewasa dia, wajib mandi air besar, betul-betul bersih.
Jadi mandinya, maka disunahkan bagi dia ketika mandi itu berwuduk dulu. Kalau mandi wajib itu disunahkan wuduk dulu. Kita kadang banyak Pak sudah meninggalkan ini sunnah Nabi itu, langsung saja mandi. Makanya kenapa banyak orang yang jatuh di kamar mandi itu langsung kena stroke ketimbang jatuh di jalan, jatuh di tempat lain. Tapi kalau jatuh kamar mandi pasti kata orang itu fatal. Nah, ini terjadi. Kenapa? Karena banyak yang tidak kita lakukan sunnah Nabi. Pertama, nih, ketika kita bangun tidur, apalagi tengah malam sesak, itu kadang berdiri langsung kita lari ke kamar mandi. Itu udah hilang sunnah Nabi. Itu kan membahayakan. Maka kalau kita bangun, sunnah Nabi ketika bangun tidur, sunnah Nabi itu duduk. Ketika kita duduk, situlah berdoa kepada Allah. Doa. Kenapa kita duduk? Karena pemulihan tubuh yang belum sadar utuh, maka disitulah letak kesadarannya. Berdoa dulu dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu barulah kita berdiri dan dapat kita berjalan ke kamar mandi. Kalaulah kita mandi wajib, maka sunnah kita berwudu. Kenapa sunnah berwudu? Biar badan itu tidak terkejut. Kondisi badan kita, ya, kondisi badan yang capek, yang lelah, yang mengantuk dan yang lainnya, ya, maka apa? Maka biar tidak terkejut tubuh itu disunahkan oleh Rasulullah dalam keadaan kita berwudu dulu. Berwudu dulu, ambil dulu. Apa sah wudunya itu? Oh, enggak lah. Orang belum mandi besar kan? Tentu dia tak bisa sholat. Maka sunnahnya saja berwudu dulu baru mandi. Lalu cara mandinya ini kadang banyak orang yang salah. Langsung diguyurkan di kepala. Ya, fatal. Makanya apa? Di kakinya dulu taruh di kaki, siram kaki, siram, baru naik ke atas. Kenapa? Prosesnya itu lambat laun akan mengenal. Sama lah kayak kita kalau ke debu-debu Pak, debu-debu ini kan, mandi panas kan nggak langsung nyemplung cuk masuk gitu kan, apa nggak menjerit kita panas, ya kan? Kita taruh kaki dulu, selu-selu, udah agak-agak pas sedikit hangatnya, udah agak dingin, masuk kaki sampai ke paha dulu, udah agak-agak enak, barulah ke badan. Itu menyesuaikan, baru ke badan, barulah ke kepala. Nah begitu, makanya apa? Kita banyak meninggalkan sunnah Nabi, makanya banyak penyakit-penyakit yang akan datang kepada kita karena jauhnya sunnah Nabi itu tadi. Nah, mana lagi segi makanan kita jauh kali sunnah Nabi, ya jauh. Nabi sudah menyampaikan kalau kita makan apabila terasa lapar, baru makan. Berhentinya apabila belum kenyang. Kita kan beda, ya kan? Sebelum lapar makan, sebelum lapar makan. Kapan berhentinya? Sebelum memang duduk badan kita itu belum berhenti makan, tuh kan? Iya, tengah malam makan. Ternyata sunnah makan malam itu Pak, itu ternyata sebelum maghrib. Nabi mengajarkan itu sebelum maghrib makannya itu, yang Abdul bagusnya itu memang sebelum maghrib. Maka kata Rasulullah katakan kalau makan malam, setelah makan tuh melangkahlah sebanyak minimal 100 kali. Jangan kita makan, duduk, nyantai langsung tidur. Dari situlah nanti penyakit-penyakit itu datang. Maka Nabi bilang jalan dulu. Ya Bapak di rumah tuh depan belakang. Kalau rumahnya besar keliling, apalagi di masjid ya enak nih keliling masjid. Apalagi tinggal di sini, wah enak, lebarnya 100 langkah. Kenapa? Menghancurkan makanan-makanan itu tadi. Sunnah Nabi. Maka kalau kita jauh dari sunnah Nabi, maka banyaklah hal-hal yang tidak baik akan kita raih atau kita dapat karena jauhnya dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah wajib diganti namanya setelah dia masuk Islam?
Apa wajib diganti? Tapi kalau berkaitan dengan akidah, silakan. Seperti Kristen, itu kan bergantung dengan akidah itu. Kenapa orang identik Kristen? Ya Kristen. Maka kalau dia mengganti nama, ya silakan. Tapi persoalannya, secara administrasi kenegaraan, kewarganegaraan, bisa tidak? Nah, itu. Saya belum paham ini apakah boleh ya diganti? Kita ini udah besar nih, udah dewasa, mengganti nama yang dulu namanya bukan Islam, diganti dengan Islam, lalu berubah di KTP, berubah di apa? Akte, KK, ijazah, bisa tidak? Saya belum paham ini apakah bisa atau tidak. Tapi persoalannya apa, boleh diganti? Ya silakan. Lebih abdulnya apa? Lebih abdulnya diganti. Walaupun secara tertulis itu namanya tak bisa diganti, tapi hakikatnya kita sudah bersungguh-sungguh untuk mengganti nama itu. Mana tahu ada orang yang kenal, nama aku udah ganti ya, kalian panggil ini saja, kalian panggil ini saja. Cuman kan pun yang nanti tamu kan bertanya, mana rumah si ini? Bingung kan, karena udah ganti namanya, pindah-pindah dia namanya itu. Bingung. Begitulah. Maka apa? Maka boleh diganti, silakan. Kewajibannya kewajiban tidak ada. Apakah wajib ketika dia masuk Islam dia harus pangkas, harus botak dia? Ada bapak tengok kan, botak. Masuk Islam dia botak dia. Maka Nabi mengingatkan alqi angka sya'ral kufri, buanglah daripadamu rambut kafir, yakni mencukur. Di sini hukumnya tidak wajib. Boleh kita mencukurnya, silahkan. Boleh kita apakan, hukumnya tidak wajib. Sunnah, ya sunnah. Ya, sunnah mau kita botakkan rambut-rambut yang sudah di masa waktu kafir dahulu. Lalu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mau sholat, pergilah mereka, kondisinya ini hujan lebat sehingga rumah banjir. Yang tak banjir itu mungkin daerah minoritas sana gereja. Jadi tak banjir itu gereja. Masuk waktu sholat, apakah boleh kita sholat di rumah ibadah mereka? Maka jatuh hukumnya itu boleh, cuman makruh. Yang penting baginya adalah bersih, terhindar dari najis. Boleh di rumahnya, ya silakan. Di rumah orang non muslim, silakan, boleh. Lalu kita berdoa, apakah kita boleh berdoa untuknya? Ya boleh, tetapi bukan doa untuk keselamatan akidah ataupun akhirat. Ya Allah, baik kali si Robin ini ya Allah, kalau kami pesta dibantunya. Anak sakit nanti dia ngasih itu untuk biaya berobat, begitu pula dia pula yang membawa ke rumah sakit. Ya Allah, ini udah matilah dia, ya Allah, ampunilah dosanya. Itu haram itu. Tak boleh kita berdoa seperti itu haram. Tapi kalau kita kata ya Allah berikanlah dia kesehatan, boleh, ya silakan. Kebaikan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, maka Allah akan berikan rezeki kepada mereka, namun balasan di akhirat tidak ada. Tidak ada balasannya. Mereka banyak bersedekah, Allah akan ganti dengan rezekinya dunia untuk mereka. Tapi untuk akhirat tak ada. Kenapa? Karena bukan Islam. Ada ayahnya kafir, bilanglah Kristen, anaknya Islam. Lalu anaknya mentalkinkan ayahnya biar masuk Islam. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ayahnya tadi mengucapkan dengan la ilaha illallah. Pertanyaannya, Islam tidak ayahnya ini? Ini kadang kita banyak ini salah. Kita katakan Islam, belum. Karena syarat masuk Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah, baru dia Islam. Kalau cuma la ilaha illallah tidak. Nah, ini kadang banyak yang salah kaprah. Nah, berhubung dengan orang kafir, lalu ya, orang kafir ini apa? Orang kafir ini mengundang kita, walimatul urus, pesta anaknya. Apakah wajib kita menghadirinya? Kalau umat Islam yang mengundang Islam, ya, yang mengundang Islam, yang kita yang hadir juga Islam, maka hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Setiap individu yang diundang wajib hadir, kecuali memang ada ujur syar'i yang tidak dapat kita hadir, seperti mungkin kita di luar kota, kita sakit, atau banjir yang memang tidak bisa kita lewati, atau hujan lebat memang tak bisa kita untuk hadir. Nah, itu ujur syar'i. Tapi kalau diundangnya kita tak ada ujur syar'i, fardu ain, Pak. Wajib setiap individu, wajib kita, wajib hadir itu. Walaupun kadang sakit hati kita dengan orang yang mengundang itu. Kenapa sakit hati? Banyak tak cocoknya. Tapi karena anaknya pesta, diundangnya lah kita. Itu wajib hadir, walaupun kita sakit hati kita. Lalu Ustaz, segan kami Ustaz, kami tidak hadir ini, tak ada duit kami untuk amplop, ngasih amplop. Tak amplop mengasih. Ibu-ibu ini biasa nih, ya, ibu-ibu. Maka saya sampaikan, Bu, ya, kita hadir ke pesta itu, ya, kalau ada untuk bersedekah silakan. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Yang kewajiban kita itu untuk menghadiri. Kalau makan Ustaz, sunnah makan. Kalau kita tak makan di tempatnya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau tak kita makan. Hadir, kehadiran kita datang ke walimatul urusnya, itulah wajibnya. Ustaz, kalau nggak ada duit ngasih amplop, gimana itu? Ya tetap wajib hadir walaupun tidak ngasih amplop. Pandai-pandai kita lah cara gimana kan? Ya kan, Bu? Jangan pula nanti amplop kosong. Kasihan pula yang punya rumah itu kan. Parah kali orang ini, amplop kosong lah dikasih ya. Ada itu. Ada yang mengeluh itu. Cemana lakum Ustaz tuh? Menipu dia Ustaz. Kalau dia niatnya menipu, berdosa. Kalau niatnya segan atau apa yang lainnya, lebih bagus nggak usah pakai amplop kosong. Udah, datang aja kita. Datang. Makanya yang pesta betul-betul niatnya itu, ya, yang pesta itu betul-betul niatnya sedekah, bukan niatnya mencari keuntungan. Ini kadang pesta kita niatnya cari apa? Cari keuntungan kadang. Dihitung-hitungnya, ngundang dia nih sekian dapatnya sekian, hitungnya lah. Nah, itu tak boleh. Nah, lalu kembali kepada, ya, orang non muslim tadi, ada yang meninggal dunia, ya, yang tadi kepada non muslim. Kalau umat Islam tadi itu wajib walimatul urus. Kalau non muslim yang mengundang, maka hukumnya sunnah. Boleh tidak datang? Boleh. Hukumnya sunnah. Karena kita apa? Tak datang. Boleh tak datang? Boleh. Tapi adalah sanksi sosialnya kadang dengan mereka. Kok parah ya, diundang apa beda agama, kadang seperti itu bisa, Pak. Lebih baik kita hadir. Cuma Ustadz makanannya, kalau ragu kita untuk makannya, tuh usah makan. Tapi Ustadz dia biasa ngasih kotak bungkus apa, nasi kotak, ayo. Kalau nasi kotak itu bermereknya rumah makan Bunduo, Kanduang, merek apa Mili, merek apa lagi? Ayo silakan. Berarti kita tahu ini memang dasarnya Islam, ya silakan. Nah, kembali kepada non muslim. Ketika non muslim itu ada yang meninggal dunia non muslim itu, karena tempatnya minoritas, banyaknya orang yang tidak tahu pergi ke ladang. Jadi informasi kematian itu banyak yang tak tahu. Paling nanti malam baru tahu.
lalu datang dia ke BKM masjid atau penjaga masjid. Ada masjid di sana, ada satu masjid, satu gereja, satu masjid. Lalu dia minta tolong, Pak, tolong Pak, umumkan Pak ya, ini meninggal ini, sepulan ini. Pertanyaannya, apakah boleh diumumkan atau tidak? Secara hukum fikihnya diperbolehkan, hukum fikihnya boleh diumumkan kematian non-muslim dari masjid. Lalu BKM-nya tadi atau penjaga masjidnya tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Robert. Contohnya lah, ya kan? Contohnya lah. Telah meninggal dunia Robert bin umur sekian. Alamat duka ini nih. Ya, akan dikebumikan 3 hari kemudian. Contohnya kan begitu kan? 3 hari kemudian. Boleh enggak dia yang tadi mengucapkan innalillah itu tadi? Namanya kalimat istirja. Secara hukum fikihnya jumhur ulama memperbolehkan. Tetapi makruh. Membolehkan karena hukumnya istirja. Apa makna itu? Kita dari Allah kembali ke Allah. Semua kita ini semuanya dari Allah. Baik beda agama dari Allah semuanya, maupun alam ini dari Allah semuanya. Cuman mereka itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Itu saja, tak mengakui mereka Allah sebagai Tuhannya. Maka boleh mengucapkan kalimat istirja, ya silakan, boleh. Tapi tidaklah kita mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu apa. Enggak boleh, haram. Boleh kita bertakziah, ya boleh bertakziah, datang. Tapi janganlah bapak buka situ nanti takziah, kau yang baca kulhu ya, kau yang khatib ya, kau yang tahlil ya, enggak, mana boleh, haram. Boleh kita bertakziah, boleh, tengok, boleh, nengok aja, sekedar tengok aja, udah selesai, tidak mendoakan. Lalu ada mungkin ya, ini anaknya apa, saudaranya saudara muslim, ini abangnya non muslim, adiknya muslim, apa boleh membantu apa namanya, persiapan kematiannya? Kalau kita namanya fardu kifayahnya lah, kalau kita kan memandikannya, mengkafaninya ya, kalau mereka itu apa, membuat pakaikan bajunya, menaruhkan di keranda, apakah boleh? Karena itu bukan bagian daripada akidah mereka seperti itu, maka silakan. Tapi kalau untuk berkeliling apa namanya itu, tortor itu tak boleh. Itu sudah bagian dari akidah. Tortor itu bagian dari akidah. Tapi kalau memakaikan bajunya, memakaikan jasnya, boleh, ya boleh. Kalau seandainya ada sama mereka itu dimandikan, maka boleh kita memandikannya. Tapi kan mereka kan nggak ada memandikannya, nggak ada. Jangan bersihkan, lalu dipakaian pakaian yang wangi bagi mereka. Pak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu ada juga contohnya ayahnya muslim, anaknya kafir, mati ayahnya. Apakah anaknya tadi mendapatkan waris? Pasti kita katakan tidak mendapatkan waris. Karena apa? Karena terputus mendapatkan atau terhijab, terdinding mendapatkan warisan. Karena dia beda agama. Ya. Kalau Islam sama Islam dapat waris, dapat. Apakah boleh pewaris ini mendapatkan wasiat? Maka pewaris tidak boleh mendapatkan wasiat, tak boleh. Wasiatnya itu adalah wasiat tentang harta. Tapi kalau wasiat yang lainnya boleh, silakan. Kalau wasiat ya tentang pembagian harta, itu tidak boleh kepada ahli waris, gugur. Karena ahli waris sudah mendapatkan harta warisan. Lalu pertanyaannya, kalau tadi ayahnya Islam, anaknya enggak Islam, ini pasti tidak mendapatkan harta waris. Apakah dia mendapatkan wasiat? Maka boleh anak itu mendapatkan wasiat. Kenapa? Karena anak itu bukan ahli waris. Walaupun beda agama boleh dapat wasiat, ya boleh. Tetap ketentuan pengeluaran ahli wasiat itu sepertiga harta yang kita tinggalkan. Kenapa? Karena dia bukan penerima ahli waris. Nah,
Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mungkin nanti ada diskusi masalah pekerja dan juga tukang gojek, becak, bajai. Lalu ada anak gadis memanggil, "Wak, kemari Wak, mau tukang becak." "Apa Dek?" "Wak, antarkan aku ke gereja ya Wak." Ya, ke gereja. Apa hukum Uwak yang tadi, yang mengantarkan tadi? Maka jatuhnya jumhur ulama, ini jumhur ulama itu tidak memperbolehkannya, jatuhnya haram. Lalu ada satu ulama itu Abu Hanifah memperbolehkannya, itu pun jatuhnya makruh. Sama dengan ada dapat borongan membangun gereja, lalu bangun gereja. Apakah boleh dia tadi membangun gereja tadi? Dia Islam. Begitu juga, maka jatuhnya haram, kecuali Imam Abu Hanifah makruh. Kenapa bisa jatuhnya haram oleh para ulama? Karena kita membantu kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita membantu mereka itu menyembah selain Allah, membantu mereka itu beribadah selain kepada Allah. Kalau mau amalah jual beli ya silakan. Nabi juga berjual beli dengan orang kafir. Kita pun kadang beli juga kepada orang kafir. Ya silakan. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, dengan akidah seperti ini, maka jumhur ulama tidak memperbolehkannya, kecuali memang ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu apa? Wah, antarkan aku ya di gang ini Wak ya, contohnya seperti itu. Gang ini. Padahal dia mau ke gereja. Karena Wak ini tadi tidak tahu, maka tidak ada sanksi hukum dengannya. Tapi kalau waktu tahu, jadi pasti ada yang ketidaknyamanan kita. Apa itu? Ya ini dia kan cari rezeki. Lalu dari mana makannya? Begitulah. Yang tukang tadi udah sebulan tidak ada kerjaan, tiba-tiba ada dapat kerjaan borongan gereja. Ada gereja. Ini kadang banyak pertanyaan seperti itu kan. Maka konsepnya ibadah itu konsepnya ikuti aturan Allah. Usaha itu ikutan aturan Allah. Rezeki itu ikutan aturan Allah. Jangan kekhawatiran bagi kita. Kalau kita tidak menerima itu, rezeki itu akan tak ada. Salah. Jangan kita khawatir kalau memang 1 bulan kita tak dapat, tetapi ketika ada seperti itu kita terima. Jangan khawatir kita atas rezekinya Allah. Coba bayangkan, itu orang gila lah, mohon maaf ya. Orang gila itu bertahun-tahun gila tuh, cari makan tak tahu atau apa, tapi hidup sampai sekarang tuh. Kerja dia nggak tahu, tidur yang tak kemana, makannya kotor-kotor. Tapi sampai sekarang tuh hidup sehat dia. Malah kita, ya kan Pak, kita memang kita jaga, mandi 2 kali 1 hari, berpakaian rapi, makannya bersih. Sakit kita, kena stroke dia, opname di rumah sakit. Gila tuh, orang gila tuh, tak ada. Kan kenapa kita khawatir dengan rezeki yang Allah sudah tetapkan? Yang penting kuncinya jangan melanggar aturan yang sudah Allah tetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ia akan persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar yang disampaikan pada kesempatan ini, kami persilakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, kalau orang yang berhadis besar dan ingin waktu sholat sudah masuk, yang ada cuma air itu berwudu. Apa yang harus dipilih? Iya.
kedua, kalau kita diundang oleh kita tahu orang muslim sampai di lokasi undangan makan di restoran itu disediakan minuman keras, tersedia minuman keras. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana terus bangsa makanan di situ? Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, yang pertama, udah masuk waktu sholat, kita mau sholat, air ini kita dalam keadaan berhadas besar, maka cukupnya apa? Untuk wudu. Mandi tak cukup. Kalau kita mandi habis tuh. Kalau cukup mandi, Pak, ini kalau cukup mandi, maka wajib baginya mandi. Lalu wudunya mana? Wudunya dalam keadaan tayamum. Namun apabila dalam perjalanan, contohnya kita menemukan air, maka apa? Tayamum itu kita batalkan, kita ambil wudu dengan air. Jadi sholat itu tadi apa? Sholatnya itu untuk memuliakan awal waktu kita, memuliakan awal waktu. Lalu pertanyaannya, air itu tak cukup untuk mandi, hanya untuk apa? Untuk wudu, tak cukup untuk mandi, ya. Maka apa? Berwudulah dia, lalu dia dalam keadaan untuk memuliakan. Setelah dapat air, maka wajib mandi dan wajib dia mengganti sholatnya. Wajib mengganti sholat. Yang kedua tadi dapat undangan ya Pak ya. Dapat undangan, kalau kantor-kantor mungkin biasa tuh kan. Dapat undangan dari tempat, lalu undangan itu kita nggak tahu kalau tersedia. Ini kan tersedia minuman yang mabukkan, alkohol, ya kan Pak, alkohol. Yang jadi pertanyaan kita lah, ini yang pertama, ketidaktahuan kita. Apakah dijatuhkan hukum bagi orang yang ketidaktahuan? Tak ada sanksi. Yang kedua, lalu kita sudah mengetahuinya, ada kemaksiatan di situ, ya. Pertanyaannya, dapatkah kita menghindari kemaksiatan itu atau tidak? Contohnya, dapatkah kita menghindari makanan yang haram itu atau tidak? Atau minum yang haram itu? Dapat tidak? Kalau dapat kita menghindarinya, lalu kita hadir di sana, dan ketika disuguhi makanannya, maka sunnah kita memakannya. Ketiga, kalau tidak dapat kita menghindari kemaksiatan itu, maka wajib baginya meninggalkan tempat itu. Contohnya begini Pak, ketika di sana dihidangi di sana itu minum-minum orang, mabuk-mabukan, lalu ada musik-musik yang hingar-bingar lah contohnya Pak, hingar-bingar tuh kan, maka wajib kita tinggalkan tempat itu. Tapi kalau memang ada tempat lain, memang ini mungkin khusus ruangan untuk ini, lalu ada ruangan lain, dan ruangan lain itu adalah makanan yang halal, maka kita ambil, maka segera kita tinggalkan tempat itu, kita makan. Tapi kalau tidak ada tempat lagi, memang itulah toh tempat itu, ya kan? Maka wajib kita tinggalkan Pak. Apakah hukumnya sudah dapat? Ya kita kan nggak tahu tadi. Hukum menghadiri tadi kan sudah selesai. Hukum menghadiri sudah selesai hukum menghadirinya. Itu wallahu a'lam.
Apa? Ya, satu lagi itu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di awal ya, golongan-golongan yang masuk yang memberi masyarakat itu, bagaimana cara masuk dalam golongan tersebut? Saya kurang jelas. Golongan apa, Pak? Golongan yang berhak menerima syafaat. Syafaat. Iya. Syafaat itu adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada syafaat itu, ada syafaatul akbar. Syafaatul akbar itu adalah pertolongan dari Allah. Ya, syafaatul akbar, pertolongan dari Allah SWT. Ada syafaatul Rasul, itulah pertolongan dari Rasul. Ada juga termasuk syafaatul Al-Quran, syafaat Al-Quran, pertolongan dari Al-Quran. Ada syafaat para malaikat, para malaikat. Ada syafaatul sahabah, ada syafaat para sahabat. Ada 8 itu syafaat, saya lupa yang sisanya. Ada syafaatul sahabah, ada syafaat dari sahabat. Syafaat itu maknanya pertolongan yang diberikan kepada seseorang, yang disebabkan, yang diakibatkan apa? Ketika dia betul-betul bahwasanya mengamalkan apa yang sudah Allah tetapkan. Contoh, ketika dia ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka banyak menjalankan sunnah Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi. Itu karena syafaat ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, rahasianya itu. Ya, syafaatul sahabat. Syafaatul sahabat itu orang yang dekat kepada Allah, maka dia juga akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Dalam riwayat itu ada seseorang ketika itu melapor kepada Allah, ya Allah, aku tak dapat ini nama yang ini. Di mana kira-kira itu ya Allah? Kata Allah, dia di dalam neraka. Kalau gitu ya Allah, bisakah aku berikan pertolongan kepadanya ya Allah? Maka Allah katakan silakan. Dulu bersama-sama kami dulu haji, puasa, sholat sama dulu. Itu dalam riwayat yang sahihnya tuh. Maka ya Allah, keluarkanlah daripada api neraka. Lalu Allah keluarkanlah daripada api neraka. Allah tanya lagi, masih ada? Masih ada sebulan ini, sebulan ini. Udah habis, kata Allah, udah ini habis. Nah, itu nama syafaat tuh. Kenapa dia bisa memberikan pertolongan itu? Karena ada amalan kebaikan yang ia lakukan. Amalan yang kebaikan yang ia lakukan, bahwasanya dia tahu, oh ini dulu kan sholat sama aku, oh ini dulu puasa sama aku, ini dulu berzakat sama aku, ini dulu haji bersama aku. Persoalan ketika dia sholat itu diterima atau tak terima oleh Allah, persoalan bahwasanya haji itu mabrur ataupun tidak mabrur, dia tidak mengetahui hal itu, tapi dia mengetahui secara zahir dia bersamaku dalam kebaikan. Dia bersamaku dalam kebaikan, maka mendapat memberikan syafaat atau menerima syafaatul sahabat. Syafaat Rasulullah begitu juga. Kita amalkan aja sunnah Nabi. Kita banyak aja selawat kepada Nabi. Persoalan itu diterima atau tak diterima oleh Allah, secara zahir kita sudah mengamalkan itu. Kadang kita beramal, kadang ingin dapatkan riya, betul banyak kadang. Bukan bersih kali hati kita ini ibadah, enggak juga bersih hati kita. Kita berzakat kadang ingin juga ditengok orang. Kita haji kadang ditengok orang, mau kaya aja kita. Umroh berkali-kali kita bangga kita punya kesanggupan untuk itu kadang. Ya kan kadang bisa hilang pahala itu. Sembahyang kadang bisa kita sedikit dapat. Kenapa? Tidak khusyuk, tidak khudu. Kita rukunnya selesai, tetapi pikiran kita entah kemana-mana. Persoalan itu urusan berikan kepada Allah. Tapi kita sudah menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, sudah banyak kita berselawat kepada Nabi, maka Nabi melihat hal itu. Hal itu. Jadi ini syafaat itu rahasianya, Pak.
Yang penting konsepnya bagaimana mendapatkan syafaat itu, amalkanlah. Maka itu rahasianya. Sebab Nabi tadi banyak selawat sama dia. Sahabatus sahabat tadi mengajak dalam kebaikan, mereka nanti ikut mengingatkan kita seperti ini dalam majlis ini. Majlis ini nanti diingat ini. Mana Pak Rahmat katanya. Pak Rahmat yang ngajak kami ini untuk mengaji ini katanya. Kalau enggak ada Pak Rahmat ini enggak ngaji kami ini. Iya. Ngaji saya kan doakan Pak Rahmat jatuh lah ke dalam enggak ya. Ini ngaji nih atau ternyata begitu, itu sahih itu. Begitulah nanti Pak. Itu namanya mendapatkan syafaatnya. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Konsep kuncinya saya sampaikan tadi, amalkan sajalah apa yang sudah ditetapkan. Begitu juga pertolongan dari Allah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, udah lakukan amalan apa. Persoalan berpahala tak berpahala, sedikitnya pahala, banyaknya pahala, itu serahkan sama Allah. Kenapa? Itu sudah tergantung dengan hati kita. Karena proses amal ibadah kita itu tidak semuanya akan 100% dengan karena Allah, banyak karena yang lainnya. Itu tentu pasti ada sama kita. Maka kalau kita hari ini sadar dengan hal itu, minta ampunlah kepada Allah. Mungkin urusannya akan lebih mudah ya nanti di akhirat kelak. Karena huru-hara di akhirat itu Pak luar biasa Pak. Luar biasa perang mahsyar nanti itu Pak. Ya, perang mahsyar luar biasa. Sampai ribuan tahun tuh orang kafir itu nunggu di padang mahsyar tuh Pak. Kita wallahu a'lam macam mana padang mahsyar. Dari Nabi Adam sampai nanti setelah kita meninggal, tak tahu kita berapa ribu lagi hidup dunia bumi ini. Begitulah banyaknya manusia nanti tuh Pak proses. Sehingga orang kafir tuh katakan dalam surah Al-Ma'arij itu katanya apa? Kalaulah dapat seluruh umat manusia ini menjadi jaminan bagi diriku, maka ya Allah berikanlah jaminan itu kepadaku. Bayangkan istri, anak, orang tuanya tak peduli lagi dia, yang penting kalau bisa jadi jaminan itu, maka berikan jaminan kepadaku. Kalau ada umat manusia itu bisa menjaminkan baginya, berikan sama aku. Begitu dahsyatnya padang mahsyar kelak. Wallahu a'lam. Ya, berhubung waktu juga saatnya memisahkan kita, itu kami mohon doa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم طول أمورنا وانصر أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وواسع رزاقنا وللخير قربنا وللشر أبتنا وعليه وزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم. لو مد ايده بأي سلام هترجع فاضية واكسفها وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان ما عادش ما بينا اي كلام دي حاجة يا ريته يعرفها بلاش لو صدفة يجمع